bersih bagi masyarakat sangat sulit untuk didapatkan. Dan di Indonesia termasuk salah satu negara yang krisis air. Ketersediaan air bersih di masyarakat masih terdapat banyak kendala, terutama di daerah tepi sungai. Pencemaran air disebabkan oleh jumlah manusia dan kegiatan manusia yang beragam. Pencemaran yang mengakibatkan penurunan kualitas air dapat berasal dari limbah, contohnya limbah rumah sakit dan limbah industri. Air limbah yang berasal dari rumah sakit dan industri obat mengandung bahan kimia dan obat-obatan yang bersifat karsinogenik dan genotoksik yang dapat menyebabkan penyakit kanker serta kelainan genetik. Oleh sebab itu, perlunya dilakukan analisis mengenai limbah obat dalam lingkungan seperti air sungai. Selanjutnya, mari kita lihat prinsip analisis limbah obat dengan menggunakan instrumen liquid chromatografi tandem mass spectrometric detox. Halo semuanya, kali ini kita akan melakukan analisis limbah obat di Sungai Musi dengan LC-MS Detox. Dalam analisis ini, sampel yang diambil berasal dari Sungai Musi. Sungai banyak dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya untuk mandi, cuci kakus, pertanian, perikanan, dan transportasi. Melihat hal ini, sungai sangat rentan untuk dicemari oleh limbah industri dan limbah rumah tangga. Hal ini karena sungai menjadi tempat pembuangan akhir dari semua sisa kegiatan. Salah satu agen pencemar yang dapat ditemukan dalam sungai yaitu antibiotik. Antibiotik sering digunakan dalam jumlah yang besar. Akan tetapi, penelitian mengenai efek dan akibat dari penggunaannya di beberapa negara masih terbatas. Cemaran antibiotik akan masuk ke dalam badan air sungai dan dampak yang dapat terjadi yaitu dapat menyebabkan bakteri menjadi resisten. Pola sebaran dan jenis antibiotik pencemar dalam badan air harus dianalisis dan diantisipasi sehingga dapat menekan jenis bakteri resisten yang semakin berkembang di dunia. Contoh dari limbah antibiotik yang ditemukan terkandung di dalam air sungai seperti netilmisin dan ciprofloxacin. Gimana sih analitnya? Yuk kenali analitnya. Analit netilmisin. Netilmisin merupakan obat golongan aminoglikosida. Antibiotika golongan aminoglikosida umumnya digunakan dalam kombinasi bersama antibiotika beta-laktam untuk menangani infeksi serius yang diakibatkan oleh bakteri gram negatif yang dikombinasikan dengan vancomycin atau antibiotika beta-laktam untuk endokarditis gram positif dan untuk terapi tuberkulosis. Obat aminoglikosida menjadi pilihan karena memiliki efek bakterisida yang cepat, stabil secara kimia, sinergis dengan antibiotika golongan beta-laktam, isi dan resistensi yang rendah dan biaya yang cukup murah. Meskipun demikian, aminoglikosida memiliki efek samping yang sangat terkenal, yaitu nefrotoksik dan ototoksik. Efek nefrotoksik dari aminoglikosida merupakan efek samping yang paling penting dan merugikan dari antibiotik aminoglikosida, yang mana efek nefrotoksik tersebut berasal dari kemampuan yang dapat merusak tubular ginjal. Selanjutnya adalah analit ciprofloxacin. Ciprofloxacin merupakan suatu antibiotik dari golongan fluoroquinolon yang dapat digunakan untuk terapi infeksi karena adanya bakteri gram positif. Nah, senyawa fluoroquinolon ini memiliki sifat yang dapat membunuh bakteri dengan mengikat enzim DNA kirase yang diperlukan DNA ketika akan merubah dari bentuk spiral ganda menjadi spiral tunggal pada saat membelah sel. Namun, fluoroquinolon mengandung ikatan fluor di tengah struktur kimianya. Gugus fluorida telah diketahui bersifat neurotoksik dan obat yang dapat menempel pada gugus fluorida dapat menembus blood-brain barrier, membuat fluorida bersifat neurotoksik kuat.
Borida juga mengandung sintesa kolagen dan dapat merusak sistem imun dengan menghabiskan persediaan energi dan menghambat pembentukan antibodi di dalam darah. Dari senyawa-senyawa tadi, kenapa sih harus dianalisis? Saat ini pelayanan air bersih bagi masyarakat masih sulit didapatkan, dan Indonesia termasuk salah satu negara yang diprediksi mengalami krisis air pada tahun 2025. Padahal, air sangat dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Ketersediaan air bersih di Indonesia masih terdapat banyak kendala, terutama di daerah tepi sungai yang tercemar, baik tercemar limbah industri ataupun limbah rumah tangga. Namun demikian, sebagian besar masyarakat masih memanfaatkan air sungai untuk kebutuhan sehari-hari. Air yang tercemar dengan antibiotik dalam jangka waktu tertentu dan terus-menerus dapat menyebabkan beberapa mikroorganisme patogen menjadi persisten dan bertahan di lingkungan karena sulit diurai secara alami. Antibiotik adalah senyawa berbahaya dan beracun yang dapat menyebabkan efek berbahaya jika dikonsumsi terus-menerus. Air bersih bebas antibiotik dan bakteri resisten merupakan isu dunia yang harus ditangani. Namun, negara-negara Asia Tenggara saat ini belum memiliki regulasi terkait hal ini. Oleh karena itu, perlu dilakukan screening untuk mengantisipasi pola sebaran antibiotik sehingga potensi bahaya dari antibiotik yang berada di lingkungan perairan umum harus diantisipasi. Bagaimana metode analisisnya? Let's check it out! Metode analisis yang digunakan adalah LC-QTOF-MS atau Liquid Chromatography for Droplet Time of Light Mass Spectrometry. Prinsipnya yaitu pemisahan fisik dari kromatografi cair dan spesifisitas deteksi dari spektrometri massa. Metode ini dapat memberikan informasi tentang berat molekul, struktur, identitas, dan kuantitas komponen sampel. Pemilihan metode ini karena memiliki nilai sensitivitas dan selektivitas yang baik, serta memiliki kemampuan screening yang baik untuk analis obat-obatan yang belum diketahui jenisnya. Metode ini mampu mendeteksi, mengidentifikasi, dan memprediksi tingkat konsentrasi obat-obatan yang berada di air dengan konsentrasi sangat rendah. Penggunaan High Resolution Mass Spectrometry dilakukan dengan prinsip spektrometri massa, sehingga memungkinkan identifikasi obat-obatan dan metabolitnya dalam sampel air meskipun menggunakan konsentrasi yang paling kecil. Analit yang akan dianalisis terdapat di dalam matriks sampel air Sungai Musi, sehingga metode yang digunakan lebih cocok menggunakan LC-QTOF-MS. Bagaimana sih prosedur dalam melakukan pemeriksaan kualitatif air limbah? Yang pertama, dilakukan proses pemilihan fase diam dan fase gerak sistem kromatografi, di mana pada penelitian ini menggunakan fase gerak metanol 10% dengan amonium asetat. Yang kedua, sampel air limbah dipersiapkan, kemudian dilakukan evaporasi pada suhu 40 derajat Celcius sampai kering atau menjadi residu. Kemudian residu ditambahkan pelarut metanol 50%, di mana proses menggunakan vortex dan juga ultrasonik. Selanjutnya dilakukan sentrifugasi dengan kecepatan 10.000 rpm selama 5 menit, kemudian siring dengan filter 0,22 mikrometer, dan yang terakhir dilakukan analisis pada High Resolution Mass Spectrometry. Instrumentasi LC-MS QTOF terdapat beberapa bagian. Yang pertama, sumber ion, tick ion, quadrupole, collision cell, ion beam shaper, of mass analyzer, dan ion detector. Proteins and characterizing post-translational modifications, searching for metabolite biomarkers, or finding impurities in pharmaceuticals or food. The Agilent 6510 quadrupole time-of-flight LC-MS is an outstanding choice. It delivers better than 2 ppm mass accuracy for MS and better than 5 ppm mass accuracy for MS-MS. It also delivers wide in-spectrum dynamic range and unsurpassed QTOF sensitivity. Jadi nanti di video ini akan dijelaskan tentang bagaimana suatu sampel dari yang awalnya kita buat sampel tadi itu bisa dibaca oleh instrumen LC-MS-nya. Nah, dimulai dari kita injeksikan sampel kita. Nah, saat kita injeksikan bersamaan dengan sampel injeksikan nanti akan di-spray. Jadi kayak sampel dan juga fase geraknya itu akan disemprotkan secara bersamaan di dalam alatnya. Ada 2 nebulizer, nanti ada nebulizer reference dan juga nebulizer sampel.
Nah, kemudian dari sampel dan juga mobile phase-nya nanti dia akan membentuk sebuah droplet. Nah, droplet nanti dia akan masuk ke dalam semacam pipa kapiler. Di dalam pipa kapiler itu mereka nanti akan masuk dan akan dipisahkan ion yang stabil dengan ion yang tidak stabil. Ion yang tidak stabil ini nanti dia akan dibuang, sedangkan ion yang stabil dia akan terus masuk ke dalam alat tersebut untuk nanti dibaca di detektor. Jadi ion-ion positif yang masuk, dia akan masuk melalui lensa fokus, dan akan dipisahkan. Jadi di situ ada semacam 4 kolom. Nah, nanti yang ion yang akan dibaca yang khusus analitnya itu dia akan masuk ke dalam lubang yang ada di bawah di antara 4 kolom itu, sedangkan yang tidak termasuk analit dia akan pergi. Nah, kemudian dia akan masuk ke bagian collision cell. Dia akan masuk ke dalam situ. Di sana dia nanti akan menempel dengan ion-ion yang disemprotkan oleh alat tersebut, masuk ke dalam situ. Lalu dia nanti akan melewati lagi lensa fokus yang kedua. Jadi di dalam alat ini tuh ada beberapa lensa fokus. Nah, nanti ion-ion itu dia akan masuk ke dalam lensa fokus tadi. Nah, masuk ke dalam. Di sana nanti akan masuk ke bagian octuple ion guide dan juga akan melewati daerah ion focus lens dan akan masuk ke daerah yang namanya slicer. Nah, di slicer ini akan dibentuk fragmen-fragmen ion yang akan mudah agar bisa dibaca oleh detektor agar dapat dianalisis oleh mass analyzer dan juga dibaca oleh detektor. Nah, setelah melewati slicer, mereka akan masuk ke bagian pulsar. Nah, di bagian pulsar ini nanti ion-ion itu akan seperti didorong naik ke daerah flag cup. Nah, untuk dibaca rasio M/Z-nya. Nah, kemudian setelah dia naik, dia melewati flag cup, dia akan direfleksikan karena di atas nanti ada seperti semacam reflection, direfleksikan, kemudian dia akan turun lagi ke bawah ke bagian detektor. Nah, di bagian detektor inilah nanti rasio M/Z dari ion-ion tersebut akan dibaca, dan yang dibaca hanya spesifik ke analitnya saja. Dalam hal ini untuk video kali ini kita menggunakan analit ciprofloxacin dan netilmicin. Nah, nanti akan dibaca dan juga intensitasnya. Jadi selain kita tahu rasio M/Z dari tiap fragmentasinya, kita juga tahu tentang intensitasnya. Jadi banyaknya analit yang baca dan juga fragmen-fragmen yang terbentuk dan juga terbentuk sebagai semacam basebacknya itu akan terbaca di alat. Oke, kita masuk di bagian hasil analisis kualitatif menggunakan 3 sampel sungai dengan menggunakan instrumen liquid chromatography atau quadrupole time of flight mass spectrometry Agilent 6540, mulai dari rough data hingga menjadi kesimpulan aktif jenis antibiotik. Pada gambar bisa teman-teman lihat, ini merupakan hasil analisis dari sampel 1. Ini merupakan hasil analisis sampel 2. Dan ini merupakan hasil analisis sampel 3. Jika dilihat dari hasil analisis sampel 1, 2, dan 3, dapat diketahui bahwa teridentifikasi 2 jenis antibiotik di perairan Sungai Musi, yaitu terdeteksi ciprofloxacin dan netilmicin. Nah, diperhatikan juga bahwa ciprofloxacin memiliki intensiti tertinggi dibandingkan netilmicin. Intensiti memperhatikan perkiraan besaran konsentrasi ciprofloxacin sebagai senyawa antibiotik tertinggi dalam air. Maka perlu diperhatikan analisis secara kuantitatif untuk menentukan konsentrasi dari zat antibiotik tersebut. Gimana nih teman-teman? Udah paham belum mengenai analisis limbah obat dengan LC-MS kita? Jadi dari paparan tadi dapat kita lihat bahwa metode LC-MS kita dapat digunakan untuk mendeteksi limbah obat ya. Dalam kasus ini, limbah obat yang terdeteksi adalah antibiotik netilmicin dan ciprofloxacin, di mana kedua antibiotik ini terdeteksi dalam air sungai. Oke, berikut adalah referensi yang kami gunakan sebagai acuan dalam pembuatan video kami. Sekian video dari kami, terima kasih dan semoga bermanfaat. Hope you enjoy it.